Dan aku Nawarsari Fani, bisa dipanggil Fani. Nah, di episode kelima ini kita punya tema yang sangat-sangat spesial sekali, dimana kan ini kita ada di bulan April, kemudian baju kita tuh udah yang kebaya-kebaya kayak gini. Apalagi kalau bukan Hari Kartini. Nah, selain di hari yang spesial ini juga kita sudah ada kedatangan tamu yang bener-bener spesial banget, Tin. Udah ada di depan kita ini, mungkin bisa Mau perkenalkan diri? Memperkenalkan diri. Iya, Oke, untuk perkenalan diri juga ya. Oke. Gimana? Oke, hello. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di sini saya officially my name is Hedi Kurniasari, but the famous name my name is, you can call me Nanny because I'm your nanny. All of you, I'm a nanny. Do you know what the meaning of nanny? Apa coba artinya nanny? Nanny. Nanny bahasa Inggris adalah pengasuh. So I'm your nanny here, di sini saya tinggal ngajar bahasa Inggris di sini ngajar bahasa Inggris di sini. Terus ngomong-ngomong tentang hobi saya adalah membaca. That's right. Reading, kemudian listening to the music, terus swimming sometimes. If I have much money, jika saya punya uang yang banyak, my hobby is traveling. But because I don't have much money, so my hobby is staying at home. Kelihatan banget aura-aura Inggrisnya. Jadi karena berbahasa Inggris, di sini saya jadi sometimes nanti kita kadang Bu Nini pakai bahasa Inggris juga. Kayaknya itu aja ya. Kayaknya bakal seru banget kita bicara sama ibunya anak semapung. Semapung ya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Menurut Memeni sendiri, kalau dengar kata Kartini itu kira-kira apa sih hal pertama yang terbesit di hatinya Memeni atau yang terbesit di pikiran Memeni? Kartini. Menurut Bu Neni, Kartini berhubungan dengan kata berjuang atau perempuan tangguh sebagai pilar keluarga dan juga sebagai pilar bangsa. Kartini adalah seorang pejuang, dan beliau berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah ada di zaman dahulu dan berani keluar dari zona nyaman. Ibaratnya kalau sekarang namanya adalah Wonder Woman Wonder Woman yang menginspirasi. Itu yang menurut Kartini. Wonder Woman yang menginspirasi. Wonder Woman di Indonesia, guys. Menurut Memeni nih, ada nggak sih makna di hari Kartini ini? Kayak makna yang spesial gitu? Iya, yang pasti kalau Kartini selama ini dan sampai saat ini tetap beliau adalah seorang pejuang emansipasi wanita, emansipasi wanita yang mana beliau bukan hanya sekedar keluar dari zona nyaman tadi bahwa seorang wanita itu hanya berpikir tentang di dapur, mengabdi pada suami, tetapi beliau sangat mementingkan atau mengutamakan pendidikan khususnya bagi para wanita Indonesia atau perempuan Indonesia sekarang ini. Bisa kita tahu sekarang banyak sekali wanita-wanita Indonesia atau perempuan-perempuan Indonesia yang bisa membuktikan bahwa mereka itu memang sanggup dan memang bisa maju di dunia pendidikan, karena pendidikan bagi kita itu penting sekali. Apalagi wanita. Bu Nini sering bilang kalau di kelas hai para kalian siswi-siswi cewek-cewek di Semapong, besok kalau kalian udah lulus, kalian tetap harus berpendidikan yang tinggi, harus punya cita-cita yang tinggi, dan kalian harus bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi nggak tergantung pada yang namanya laki-laki. Jadi nggak tergantung pada laki-laki. Jadi beliau Bu Kartini itu pasti menginspirasi kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi perempuan-perempuan Indonesia yang berpendidikan tinggi, tetapi tidak lupa akan kodratnya sebagai wanita. Jika nantinya sudah pada berkeluarga, itu adalah ada tanggung jawab para wanita untuk suami atau untuk anak-anak.
tetapi kita tetap mandiri, punya uang Sendiri. ya nggak? Iya. Mau apa-apa kalian cuma oke ya, Iya. mau beli air putih bisa, mau beli sepatu yang Iya. itu kita bisa. Pokoknya kalau punya uang sendiri nggak harus Dengan minta-minta ya, ya. betul. Bisa minta. Ya. Menurut Nani sendiri, kira-kira ada nggak sih yang dapat kita teladani dari Ibu Kartini sendiri? Karena beliau tetap balik lagi ke yang kedua tadi, bahwa tentang pendidikan dan kesetaraan gender. Sekarang kita sudah banyak tahu di Indonesia kesetaraan gender itu banyak banget ya. Bu Lurah, ada Bu Gubernur, ada ya Bu Gubernur, ada yang di Maluku Utara ya, yang ya Maluku Utara. Terus bahkan presiden pun juga ada. Kalau Bu ini dulu siapa sih perempuan yang jadi ini? Kalau dulu ada Margaret Thatcher ya, itu seorang perdana menteri Inggris, itu keren banget. Beliau adalah perdana menteri Inggris pertama perempuan, dan mungkin saya sampai sekarang juga belum ada lagi. Itu keren banget. Jadi dia pendidikannya juga tinggi, bahkan pendidikan, sekali lagi bahwa pendidikan itu penting bagi beliau. Penting sekali karena masih relevan sampai saat ini, iya nggak? Ya, Kamu mungkin di kalian pun juga punya cita-cita, bukan Iya. hanya S1, bukan hanya S2, mungkin nanti yang lainnya pengen sampai berapa? Bu ini ganti nanya ke kalian nih, ganti nanya ke hostnya. Pengen sampai esteller. Estel, jatuhnya malah nggak jadi kemampuan lagi ya, tapi itu bisa jadi bisnis kuliner yang menjanjikan juga Pokoknya- sih. Pokoknya pengennya sampai yang diinginkan Nani tadi, yang Mhm. dikatakan Nani tadi, kalau kita itu tuh nggak hanya harus bergantung sama laki-laki, tapi kita harus punya uang sendiri biar apa yang kita pengen itu bisa kita beli sendiri, nggak harus ngejagain itu. Oh ya, jadi Mandiri. ngejak mandiri, pokoknya mandiri harus bisa menghasilkan, nggak harus kerja di kantor yang bergedung tinggi, nggak harus duduk di belakang meja, tetapi kita bisa sekarang banyak sekali untuk bisa menghasilkan uang dengan hal yang benar loh ya, menghasilkan uang di jalan yang benar. Itu sekarang masih banyak banget, kesempatan itu banyak banget. Nah, Meme nih, dalam perjalanan Meme sebagai pendidik, adakah momen di mana semangat kalian terasa begitu nyata Mem, di ruang kelas? Oh, pasti ya, karena menurut Bu Neni setiap momen di kelas itu adalah hal yang bisa mengingatkan kita bahwa oh iya, kalau wanita itu tetap bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para laki-laki. Dan di sini khususnya kalau di kelas Bu Neni lihat misalnya nih, dan kebanyakan sih di sini sekarang sudah nyata. Banyak kalau di ranking 1, 2, 3 tuh kebanyakan di anak perempuan. Kalau di SMA itu banyak di anak perempuan. Nah, bahwa di situ rohnya itu ada ya. Jadi bahwa wanita atau perempuan itu bisa memiliki atau belajar di dunia pendidikan dengan lebih baik menurut Bu Neni, karena Bu Neni juga bisa belajar dari kalian-kalian. Ada banyak di sini yang sambil sekolah tapi juga sambil ada yang dagang, ya enggak, kadang di kelas pada jualan pulsa, ya enggak, jualan pulsa dan sebagainya. Jadi kalian nanti bisa memberi, jika itu baik maka kita bisa ikutin. Jadi jangan lelah untuk menebarkan hal-hal baik ke sesama. Itu semangatnya, karena semangat berjuang, yaitu berjuang dia untuk bisa mendapatkan tambahan tadi ya, berjuang. Kemudian di dunia pendidikan kalian juga harus memiliki daya juang untuk meraih pendidikan yang tertinggi dan terbaik bagi kalian, khususnya anak-anak SMA Negeri 1 Pokoknya kita nggak boleh gengsi ya. Iya betul, nggak boleh gengsi. Makan tuh gengsi. Terus gimana sih cara Mem Neni menanamkan sikap Kartini ini di murid-murid Mem Neni di kelas? Oke, semangat Kartini kita bisa lihat dulu dari dulu beliau sampai ke kayak hari ini.
kita pakai kebaya ya. Iya. Wabil khusus yang cewek-cewek nih pakai kebaya. Itu sebenarnya ada filosofinya ya, di kebaya itu ada filosofinya bahwa di situ ada sebuah keanggunan, ya enggak, kita nggak bakal pencilaan kalau pakai apa yang bener loh ya, kalau pakai kain yang bener itu kita meskipun tetap saja kita masih bisa mobile gitu, tetap bisa, tetapi di situ ada nilai keanggunan, terus kita tuh tertata, oh jalannya mesti kayak gini. Terus biasanya kalau kebaya itu kan sesuai dengan postur tubuh. Itu juga ternyata ada filosofinya, yaitu bahwa kesederhanaan. Rasa sing aneh, iya. Dan yang pasti Bu Neni yang inginkan di sini mungkin bukan hanya Bu Neni saja, untuk perempuan-perempuan yang lain pun, bahwa kita pengen anak-anak Indonesia umumnya dan khususnya anak-anak SMA Muntilan itu anak-anak yang bisa menjunjung tinggi sopan santun, kemudian berbudi pekerti luhur, kan kayak visi misi di sekolah kita ya. Ada lagunya kan? Berbudi pekerti luhur, ada sih nggak sih? Ada deh gitu ya, ada. Terus di sini adanya juga ketaatan. Kita ketaatan bukan hanya taat pada orang tua, tapi kita ada lebih bahwa kita itu taat pada Sang Maha Baik, Sang Maha Pencipta kita. Itu penting menjaga karakter ya. Karakter orang Jawa kan karakternya secara umum ya, kalau dulu yang diajarin kan kalau orang Jawa itu sopan, lemah lembut, ngomongnya nggak kasar. Nah itu yang perlu digaris bawahi, karena kita tahu sekarang banyak perempuan juga kayaknya ngomong hal yang apa, yang kasar, pokoknya enak banget gitu loh, kayaknya nggak ada beban, nggak ada dosa gitu ya, yang bangsa tit gitu ya. Kiranya udah umum, itu udah kayak umum. Padahal kalau teman-teman yang ada di Ponggol ini kasar. Iya, itu katanya mungkin bisa dijaga lagi. Bisa lebih dijaga lagi. Mungkin hanya beberapa sih ya, tapi beberapa itu kan kadang nanti menjadi sebuah kebiasaan ya. Kadang itu terus ngaruh juga ke perilaku kita. Kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik itu sebaiknya dihilangkan atau apa sih, get rid ya, bahasa Inggrisnya di cut off ya, di get rid itu ya. Nah, Mem, kasih dong Mem suatu pesan untuk generasi muda Indonesia saat ini tentang Hari Kartini, tentang arti perjuangan apa yang bakal kamu nyari sama ini, khususnya buat anak-anak SMA Negeri 1 Muntilan. Oke, buat anak-anakku SMA Negeri 1 Muntilan, banyak harapan-harapan yang bisa kita ambil dari nilai-nilai seorang Ibu Raden Ajeng Kartini, yaitu tentang berjuang, berpendidikan, dan berbudi pekerti luhur. Itu sebagai modal kita untuk melangkah pada kelas-kelas kehidupan kita yang akan datang. Dan Bu Neni percaya di sini bahwa anak-anak SMA 1 Muntilan punya modal itu, cuma memang harus sering diingetin, harus diasah, dan yang pasti memang jangan bosan-bosan untuk saling mengingatkan ya, untuk berlomba-lomba pada kebaikan. Kartini mengajak kita untuk Kartini mengajak kita untuk selalu berjuang di jalan yang benar, memperjuangkan hak kita sebagai perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu kayaknya dari berjuang harus dengan karya nyata, bukan hanya dengan bersuara, tetapi dengan karya nyata. Nah, gak kerasa banget kita udah sampai di ujung acara. Sebenarnya materinya tuh seru banget tentang Kartini, tapi buat teman-teman semuanya jangan lupa kalau teman-teman punya kritik dan saran, nanti kita MPK khusus 46 menyediakan yang namanya link aspirasi, di mana nanti setiap sebulan sekali itu bakal di-share ke grup angkatan kalian. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya kritik dan saran, kalian bisa isi link di aspirasi. Ya. Terus kita juga terima kasih sekali buat perwakilan Ibu Kartini di SMA Negeri 1 Muntilan ini yang udah meluangkan waktunya.
Iya, Bun ini juga mau ngucapin terima kasih ya dikasih kesempatan untuk bergabung di Pingpong SMA 1 Mundilan, sebuah karya dari MPK OSIS 46, dan berharap ini akan terus berlanjut sampai nanti, dan nanti insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Yang pasti harapan Bu Neni seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini, sukses buat kalian semua, dan barakallahu fikum. Semangat. Semuanya. Baik teman-teman, semoga obrolan kita hari ini menjadi pengingat kecil bahwa setiap langkah sekecil apapun itu bisa jadi bagian dari perjuangan yang besar. Betul. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada yang belum nih guys, nih ada yang ketinggalan Kak Fani. Waduh, biasanya kita ingat. Iya, kita nggak lupa sih sama ini. Aduh, udah harus bacain pesan-pesan teman-teman semuanya ini. Ya, yuk, ayo Kak, siapa? Keren. Program keren. Makasih Bang. Iya. Kita bakal bacain satu ya guys ya. Ini tuh Sama-sama. pesan-pesan siswa-siswi. It's okay. Oke. Jadi kalau di dimensi ada dari siapa untuk siapa, pesannya apa? Oke. Oke, kata Nena ini oke guys. Jadi jangan lupa buat ngirim pesan. Ya. Iya. Oke, yang pertama, from orang biasa. Lu manusia kuat. Aku tahu setelah ini hal yang bikin kamu terbentur dan terbentuk akan segera kamu jalani dengan penuh keajaiban. Terus ini from kosong, nggak tahu siapa. Boleh. Tuh Sambuan. Kamu hebat, tapi jangan sombong, nanti kamu jatuh. Oh, pesan-pesan guys. Sangat-sangat. Bermakna. Ih, keren ini. Buat siapa saja ya, kayaknya halo, semoga kamu tetap baik-baik saja ya. Baik-baik saja nggak? Baik. From someone to someone. Impianmu mungkin besar, tapi kamu lebih besar dari itu. Bapak rasanya. Selanjutnya. From guess who, tebak siapa ini? Tuh Sambuan. Pesannya, Hai Kak. Ini apa Kak? Besok, hai Kak. Kak sekarang aku jadi ayo. Apa sih ini guys? Please guys. Intinya kamu sekarang udah diterima di unit pilihanmu. Terima kasih banyak Kak. I hope kamu bakal selalu sehat ya Kak. Tunggu aku di UGM ya. Buat langsung spill gitu ya. Oke, from G to Z to Z ya. Message-nya walaupun nggak satu sekolah, kalau kamu nonton ini, aku mau ngucapin selamat ya. Semoga kerjanya lancar ya. Aku tahu deh kayaknya siapa yang kirim. Oke guys, ini the last guys kayaknya. Dari manusia bijak untuk kelas-kelas fase E. Pesannya, semoga tambah akrab ya semuanya. Amin. Udah dulu. Habis ya. Besok usia harus banyak lagi kamu. Iya. Sampai meme. Sepi banget ini. Mungkin cukup segitu ya teman-teman manifest dari kita. Semoga kedepannya teman-teman tuh bisa ngisi manifest lebih banyak lagi ya. Soalnya nanti ada kontak yang bisa kalian hubungin buat ngisi manifest. Ya, dijamin guys, rahasianya aman benar. Itu ini beneran ya. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman semuanya yang udah nonton manifest kita Pingpong kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.